考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 12, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sementara pasukan kera gila sedang mengobrol ringan, ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. 7 dewa sejati abadi. Luo Feng mengerutkan kening, sambil memberitahu yang lain berita itu. Kapten, 7 dewa sejati yang abadi, akankah kita lari? Kata kera raksasa. Ya, kami hanya memiliki 3 dewa sejati abadi. Ketika kami bertarung satu sama lain, peluang kami untuk menang sangat tipis. Qian juga melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng tidak takut pada mereka, tetapi Luo Feng tidak ingin menggunakan ki pemecah raja, dan kekuatan bertarung dewa sejati abadi lainnya di tangannya. Luo Feng mau tidak mau menggelengkan kepalanya, lagi pula, aku tidak bisa menempatkan master asal dalam situasi berbahaya. Aku harus membantu master asal mendapatkan beberapa kredit militer. Sejak Luo Feng bergabung dalam perang, itu tidak sepenuhnya untuk dirinya sendiri, tetapi sebagian besar untuk pertimbangan leluhurnya. Meskipun akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit militer dengan mengalahkan Dior dan Maria, kesempatan bagi master asal untuk mengambil tindakan akan lebih kecil, yang akan sangat merugikan pertumbuhan master asal. Pesawat ulang-alik jarum putih bergerak maju, dengan kecepatan tinggi, dan segera menyingkirkan 7 dewa sejati yang abadi. Kapten, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanya master asal. Tidak, jangan pikirkan itu. Luo Feng menjawab dengan senyum dangkal di wajahnya. Master asal memandang Luo Feng dan tidak berbicara. Lari, kata salah satu dari 7 dewa sejati abadi yang disingkirkan Luo Feng. Mereka adalah 7 dewa sejati elemen air yang abadi. Sepertinya mereka semua memiliki detektor canggih. Ucap Master berkata, ini ikan besar, tapi sayangnya dia lolos. Yah, paman ketiga mencari saya. Puan sedikit bingung, dan kemudian terhubung ke jaringan virtual keluarga elemen jaringan Huo Lei. Zia, baru-baru ini baik-baik saja. Kekuatan alam semesta yang tubuh saktinya adalah bola air bertanya. Paman ketiga, aku dalam cuaca dingin yang ekstrim, mungkin aku akan menghadapi pertempuran kapan saja, kata Zia tidak puas. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa, tim tingkat dewa sejati manusia yang abadi, telah bergabung dalam cuaca dingin yang ekstrim baru-baru ini. Kami telah kehilangan banyak kerabat kami, kamu harus tahu bahwa dingin yang ekstrim pada dasarnya adalah pertempuran kekuatan elemen air kami. Lebih menguntungkan bagi klan aku untuk bertarung dalam cuaca yang sangat dingin. Zia berkata, aku tidak peduli berapa banyak orang yang telah meninggal di klan saya, aku hanya peduli dengan kekuatan aku sendiri. Paman ketiga, kamu telah melakukan banyak hal untuk Raja para Dewa, jadi tentu saja kamu harus mempertimbangkan hidup dan matinya orang-orang klan. Sedangkan aku hanya ingin melampaui kakak laki-lakiku. Zia, panggung Sis Hui Cheng terlalu kecil. Apakah kamu ingin menjadi seperti ayahmu dan tidak ingin datang ke panggung besar Guo? Nada suara paman ketiga sedikit dingin. Paman ketiga, kamu tidak bisa bersaing dengan ayahku. Zia juga berkata dengan dingin, jika tidak, kamu akan menyerah. Aku tidak punya niat untuk bersaing. Nada suara paman ketiga tidak bagus. Yah, paman ketiga, kamu membantuku memenangkan posisi penguasa kota, dan aku akan memberimu setengah dari sumber daya. Ucap Zia tersenyum. Paman ketiga tidak berbicara. Paman ketiga, aku tidak bisa merampok kakak laki-lakiku, tapi kamu tidak bisa merampok ayahku. Bukankah wajar jika kita bekerja sama? Zia terkekeh pelan, paman ketiga, kamu tidak akan tergoda. Lalu apa yang harus aku lakukan? Paman San berbalik. Hahaha, paman ketiga, itu adalah pilihan paling bijaksana untuk bekerja sama denganku. Ucap Zia sambil tertawa. Tepat ketika Zia dan paman tiga bekerja bersama, Luo Feng dan yang lainnya, diam-diam datang ke tempat lain di tanah yang sangat dingin.
Kecuali elemen air, semua elemen lain dari keluarga elemen mati dalam cuaca yang sangat dingin. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Dalam cuaca yang sangat dingin, elemen air diuntungkan dalam pertempuran ini. Meskipun elemen angin juga bagus untuk bertarung di sini, masih ada jurang Guiyu di medan perang 027, dan elemen angin telah pergi ke sana. Kera raksasa berkata dengan sebuah senyuman. Klan ini benar-benar klan yang aneh, kata Palu Godam sambil tersenyum. Tapi seperti kita, mereka semua adalah ras puncak, kata iblis itu, sedikit bermartabat. Kapten, bisakah kamu menemukan mangsanya? Kera raksasa bertanya, sarung tangan aku tidak bisa menahannya lagi. 30 tahun cahaya ke barat daya, ada dewa sejati abadi dengan 10 dewa sejati ruang hampa. Dan 70 tahun cahaya di depan kita, ada 20 dewa sejati ruang hampa yang dipimpin oleh 3 dewa sejati abadi. Ucap Luo Feng tersenyum, kamu pilih tim mana? Apakah itu perlu dikatakan? Kera raksasa berkata sambil tersenyum, di depan, kami juga memiliki 3 dewa sejati yang abadi, dan kaptennya sangat kuat. Wakil kapten, hanya dengan melihat kekuatan kita jauh lebih lemah, kata Yumo khawatir. Primitif, 1 untuk setiap anggota tim. Luo Feng tersenyum ringan. Oke, Master Asal tersenyum dan mengeluarkan 6 buah penguatan. Ini kera raksasa melihatnya, bukankah ini buah yang menguatkan? Ah, Master Asal terkejut, maksudmu, ini adalah buah penguatan yang nilainya sebanding dengan seluruh milik dewa sejati ruang hampa. Tidak mungkin, Yumo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ambil semuanya, dan ambillah saat pertempuran dimulai. Luo Feng berkata dengan tenang. Ya, Kapten. Master Asal menatap Luo Feng dan tidak bisa menahan senyum. Anak ini selalu di luar dugaanku. 70 tahun cahaya ke Bai Zhensuo, tetapi hanya butuh sekitar 10 detik, ditambah waktu untuk mengejar lawan, hanya butuh sekitar 30 detik. Morosa meraih tombak di tangannya, dan melemparkannya ke arah harta istana di depan, tombak itu terus melaju di udara, dan segera menyusul harta istana. Harta karun istana tampaknya baru saja bereaksi, dan dengan menghindar, ia bisa lolos dari tombak Morosa. Bajingan, sebuah suara keras datang dari istana. Idiot mana yang bosan hidup? Suara lain juga terdengar, kemudian lebih dari 20 orang meraung, dan bergegas keluar dari harta istana. Dan Luo Feng tidak banyak bicara, dia langsung menemukan dewa sejati abadi di sisi yang berlawanan, dan mereka bertarung dalam sekejap. Kera raksasa juga menemukan dewa sejati abadi, dan ketika dewa sejati abadi terlambat untuk menghadapinya, dia meninjunya dengan keras. Morosa menyeret tombaknya untuk terbang ke arahnya, dengan kecepatan tinggi, tetapi tubuhnya sudah bergegas menuju dewa abadi sejati yang tersisa. Master Asal dan yang lainnya dengan cepat menelan buah yang menguatkan, membuat mereka menembus batas dewa sejati ruang hampa. Untuk sementara waktu, 7 dewa sejati ruang hampa benar-benar mengalahkan 20 dewa sejati ruang hampa, di sisi yang berlawanan. Luo Feng tidak menggunakan auranya untuk menghancurkan raja. Pembunuh Wu Yuyi di belakangnya bersinar terang, mendatangkan kebaikan alam semesta. Luo Feng, Morosa dan kera raksasa, dan ruang sekitarnya penuh dengan air laut tak terbatas, dan cahaya bintang di air laut. Itu disebut harta tertinggi dari domain tinggi sakti, manik bintang laut. Satu pihak menganggap alam semesta sedang mundur, dan medan api juga perlahan mundur. Mata Luo Feng menyala, dan di bawah serangan manik-manik bintang laut harta karun tingkat tinggi, di bawah berkah alam semesta, domain lawan tiba-tiba mundur dengan tidak menyenangkan. Itu disebut harta dari lapangan tinggi suci. Luo Feng segera membuat penilaian, karena setidaknya langkah ini dapat dicapai jika disebut sebagai harta sakti, di bidang pendidikan tinggi. Sepertinya aku mendapat banyak hal kali ini. Luo Feng tersenyum. Dikatakan bahwa harta sakti di dataran tinggi bernilai 5 miliar, bahkan jika Departemen Persenjataan menderita, masih bisa mendapatkan sekitar 4,5 miliar. Melihat Luo Feng tersenyum, elemen air dewa sejati abadi di seberangnya meraung marah, manusia, aku akan mencabik-cabikmu. Berisik, ucap Luo Feng berkata dengan nada menghina. Kemudian pedang bayangan darah di tangannya berubah menjadi cahaya pedang. Pertarungan cepat, perintah Luo Feng, karena detektor Luo Feng telah mendeteksi bahwa tim lain akan datang. Itu adalah tim dari 10 dewa sejati abadi dan 10 dewa sejati ruang hampa, yang telah dideteksi Luo Feng sebelumnya. Iya,
Morosa dan kera raksasa menjawab. Suara gembira terdengar, dan kehendak dewa sejati abadi yang bertarung melawan Luo Feng dipukul dengan keras, dan kemudian setetes cairan emas memasuki kedalaman jiwanya. Saat berikutnya, pesawat ulang-alik jarum putih, terbang dan menelan dewa sejati yang abadi. Luo Feng mendesak Wu Yuyi untuk membunuhnya, dan dia datang ke kera raksasa dalam sekejap, karena pertempuran adalah yang paling intens di sini. Di sisi lain, tombak Morosa menembus tubuh dewa dari dewa sejati yang abadi, dan pada saat yang sama menusuk hati dewa sejati, dari dewa sejati yang abadi. Di medan perang dewa sejati ruang hampa, Polang sebenarnya langsung mengeluarkan kekuatan tingkat ke-16, kamu harus tahu bahwa tingkat ke-16, adalah kekuatan dewa sejati abadi, yang mengejutkan Luo Feng. Dan Master Asal juga merupakan pendekar pedang tingkat 15, dan dia tampaknya mampu menangani pengepungan 3 dewa sejati ruang hampa, dengan mudah. Sue Ying juga menggunakan teknik pedang tingkat ke-15, di mana cara penghancuran terus-menerus, dituangkan ke dalam teknik pedang, dan kekuatannya tidak sama dengan Master Asalnya. Di medan perang ini, karena Polang menarik 7 kekuatan alam semesta dari lawan, Master Asal dan Sue Ying masing-masing menarik 3 kekuatan alam semesta dewa sejati ruang hampa, sehingga 5 orang yang tersisa hanya perlu menghadapi 7 lawan, dan mereka sedang dalam proses memperkuat pasukan, buah penguatan, itu masih di atas angin. Di sisi lain, melihat bahwa pihaknya sendiri telah merusak 2 dewa sejati yang abadi, mereka hampir putus asa. Dan gelombang serangan balik dengan putus asa juga, menyerang Polang, Master Asal dan yang lainnya, dengan keganasan yang luar biasa. Tapi Luo Feng sepertinya tidak melihatnya, dia hanya sesekali mengganggu dewa sejati abadi, yang bertarung melawan kera raksasa, dan membuat dewa sejati abadi itu dibuatnya menjadi malu. Tim dewa sejati abadi yang sedang diselidiki Luo Feng akhirnya tiba. Ketika mereka melihat medan perang, semua orang di tim ini panik, dan mencoba melarikan diri. Dan Morosa, yang awalnya tidak bergerak, langsung menghadapi dewa sejati abadi, tetapi Luo Feng langsung menyapa 10 dewa sejati ruang hampa, pedang bayangan darah bergetar ringan, dan lautan pedang menyapu 10 dewa sejati ruang hampa, adalah teknik pedang tingkat 19 Luo Feng, yaitu lautan pedang. Dalam 5 detik, sebelum pertempuran selesai, aku akan membersihkan seluruh medan perang. Luo Feng berkata kepada anggota tim. Diterima, anggota tim menjawab serempak. Pedang panjang Master Asal menebas baju perang dewa kehampaan sejati, dan pada saat yang sama menghancurkan hati dewa sejati, yang sudah dikuasai oleh orang kuat itu. Kiang, pedang serigala yang patah mengenai pelindung dada dari kekosongan, secara langsung menghancurkan hati dewa sejati dari pria kuat itu. Pedang Sue Qiong membawa jalan kehancuran, dan menebas tubuh aliran air, secara langsung menghancurkan hati dewa sejati. Morosa menikam kepala dewa sejati abadi di sisi yang berlawanan, dan armor sektor binatang buas di tubuhnya berwarna emas, membuat pukulan Morosa dengan momentum menghancurkan dunia, dan langsung menusuk kepalanya. Pada saat yang sama, itu menembus jantung dari dewa sejati yang tersembunyi di kepala dewa sejati yang abadi. Kecepatan serangan kera raksasa juga terus meningkat, dan dewa sejati abadi yang sudah dalam keadaan tertekan, meraung dengan enggan, dan hati dewa sejati di dalam tubuhnya, diam-diam hancur. Luo Feng menyaksikan adegan ini, ruang lingkup lautan pedang tiba-tiba meluas, menutupi seluruh medan perang dalam sekejap, dan semua dewa sejati ruang hampa yang tersisa langsung hancur. Kemudian lepaskan kekuatan dunia untuk mengemas barang-barang di seluruh medan perang. Ucap Luo Feng, pergi. Luo Feng memimpin pesawat ulang-alik jarum putih. Setelah itu, kerumunan itu pun segera mengikuti Luo Feng. Saat ini mereka semua merakan senang dan terharu. Kera raksasa tidak bisa menahan tangis. Sudah lama sejak aku bermain dengan nyaman. Po Wolf juga menangis. Master Asal juga tertawa. Ini dia. Polang memegang tangannya dan mengulurkan tangan ke Master Asalnya, sepertinya ada sesuatu di tangannya. Apakah kamu tidak mengambilnya? Tanya Master Asal. Kamu tidak mengambilnya. Polang tersenyum. Apakah kalian semua sudah mengambil buah penguat? Tanya iblis itu dengan bingung. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kapten, bagaimana membagi harta? Tanya kera raksasa. Harta di ladang itu milikku, dan yang lainnya dibagi menurut kontribusimu, ucap Luo Feng tersenyum. Oke,
Jawab anggota tim serempak. Luo Feng kemudian terhubung ke jaringan Qin Han, dengan jejak kesadaran, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat jumlah kredit militer yang tertulis di sana adalah 2.083.700, tampaknya membunuh yang kuat masih menghasilkan lebih banyak kredit militer. Luo Feng tersenyum ringan, meskipun penampilan serigala patah kali ini adalah yang paling tidak terduga, yang membuat Luo Feng paling bahagia adalah Master Asal. Master Asal pernah dipenjara oleh kehendak asli alam semesta asli untuk era tanpa akhir, tetapi kultivasi tidak pernah berhenti, dan sekarang dapat dianggap sebagai akumulasi. Kapten, bukankah kamu menangkap dewa sejati yang kekal? Tanya kera raksasa. Kera raksasa dan yang lainnya, tidak menemukan bahwa Luo Feng telah memperbudak dewa sejati yang abadi. Yah, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa memperbudak, ucap Luo Feng sambil tertawa. Kapten, jika berhasil, kita akan memiliki kekuatan tempur dewa sejati abadi lainnya. Ucap Qian seraya tersenyum. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Kemudian Luo Feng memasuki ruang di pesawat ulang-alik jarum putih. Ketika Luo Feng memutar tangannya, sebuah menara mini muncul di tangannya, yang merupakan menara bintang. Irina, ucap Luo Feng memanggil dengan lembut. Sosok lembut terbang keluar dari menara bintang, sayapnya yang seperti kupu-kupu sedikit mengepak, dan sepasang mata biru-biru menatap Luo Feng secara emosional. Iya tuanku, suara yang menyenangkan terdengar, dan Irina membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Di mana dewa sejati abadi barusan? Ucap Luo Feng bertanya. Irina menunjuk ke tanah di satu sisi, dan elemen air yang kuat muncul di sana. Bagian atas tubuhnya sedikit membungkuk ke arah Irina. Iya tuanku. Lata, ini tuanku. Irina menunjuk Luo Feng. Mulai sekarang, perintah tuanku adalah perintahku, dan kamu harus mematuhinya sepenuhnya. Ya, tuanku, kata Lata, lalu sedikit membungkuk ke arah Luo Feng. Tuan-tuan. Nah, Lata, apakah kamu tahu mengapa ras elemental ingin bertarung melawan negara Su aku? Luo Feng berpikir sejenak, lalu melanjutkan, seberapa banyak yang kamu tahu? Karena ini sangat tidak masuk akal, jika kamu melihat peta, keluarga elemen seperti kecebong, dengan ekor panjang memanjang sampai ke negara perbatasan ras manusia negara Su, kamu harus tahu bahwa ekor ini hanya terbentuk dalam 10 reinkarnasi. Dan satu sisi adalah kelompok etnis puncak suku iblis, dan sisi lainnya adalah kelompok etnis puncak aliansi peta timur. Tentu saja, negara umumnya tidak berbatasan satu sama lain. Bahkan di antara kelompok etnis yang sama, ada beberapa kekuatan kecil yang saling menopang. Bahkan di wilayah yang sangat dingin di mana Luo Feng sekarang, itu awalnya milik kelompok etnis yang lemah. Di sini, alam semesta virtual dari berbagai ras tidak akan terganggu. Kembali ke Master, aku tidak tahu betul tentang masalah ini. Lata dengan hormat berkata, ras elemental selalu mematuhi orang-orang suci, aku pikir ini adalah keputusan orang-orang kudus. Klan orang suci, gumam Luo Feng memegang dagunya dengan tangannya, aku tahu dari informasi yang aku dapatkan bahwa, klan orang suci paling suka menekan beberapa jenius. Mungkinkah untuk menekan raja kerajaan Su? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Sementara itu di lain tempat, sebuah menara kecil berwarna darah diam-diam terbang, dengan kecepatan tinggi dalam cuaca yang sangat dingin. 7 kekuatan semesta dewa sejati abadi, duduk bersama dan mengobrol tentang panen baru-baru ini. Salah satu kekuatan alam semesta tidak berbicara, itu adalah Zia. Pada saat ini, kesadaran Zia terhubung ke jaringan guntur api dari keluarga elemen. Paman ketiga, kamu mengatakan bahwa manusia memiliki kejeniusan, dan kelompok etnis menawarkan hadiah 8 miliar kredit militer, kata Zia terkejut. Ya, manusia ini dikatakan jenius yang langka di benua asal, dan bahkan bakat raja kerajaan Su belum tentu lebih baik darinya. Paman ketiga berkata dengan sungguh-sungguh. Bakatnya sangat bagus. Zia terkejut. Dengan mendengar itu, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu hanya dewa sejati yang abadi. Paman ketiga berkata dengan nada menghina, seorang jenius yang belum dewasa bukanlah apa-apa. Paman ketiga, temukan dia. Zia berkata, 80 miliar kredit militer akan memberi kita harta yang relatif baik yang disebut sakti. Selain itu, pasti ada banyak hal baik dalam diri manusia tersebut. Aku pikir kami memiliki tim dewa sejati abadi,
dalam cuaca dingin yang ekstrim dalam 2 hari terakhir. Dia seharusnya ada di tim itu. Paman ketiga berpikir sejenak dan berkata perlahan, "Aku juga mencari tim itu. Sepertinya tim Lata dibunuh oleh mereka," kata Zia marah. "Aku telah menghubungi beberapa tim, dan begitu aku mengetahuinya, mereka akan segera memberitahu saya." Paman ketiga berhenti, "Hal-hal yang aku berikan kepada kamu masih mudah digunakan. Ini sangat mudah digunakan, dan aku telah membuatnya lebih cepat bagi aku untuk mendapatkan kredit militer. Ini yang aku pinjam, jangan sampai hilang," kata paman ketiga dengan serius. "Ya paman, baiklah." Setelah itu, 5 bulan kemudian, "Aku ingin binasa bersamamu," ucap dewa elemen air sejati yang abadi, terbakar dengan kekuatan sakti, bergegas menuju Luo Feng, dan kemudian meledakkan dirinya. Sayap bulu siwu di belakang Luo Feng bersinar terang, dan pada saat yang sama mereka terlipat, membungkus Luo Feng, dan kekuatan domain mutiara bintang laut tiba-tiba meningkat. Kemudian, penghancuran diri menyebabkan suara keras, tetapi kekuatan itu terkunci dengan kuat dalam jarak yang sangat kecil oleh manik-manik bintang laut, dan gelombang kejut lainnya, master asal dan yang lainnya dapat dengan mudah menanggungnya. Sebenarnya ada sangat sedikit teknik rahasia seperti sungai mayat hidup. Bahkan jika kamu adalah dewa sejati yang abadi, jika kamu mati, kamu mungkin mati selamanya, bisik Luo Feng pelan. "Bersihkan medan perang dan segera pergi," perintah Luo Feng. Di dalam pesawat ulang-alik jarum putih, iblis itu mengguncang gelas anggur dan berkata dengan lembut, "Termasuk hari ini, sudah 5 bulan sejak kami datang ke tempat yang sangat dingin ini, dan sebagian besar lawan yang kami temui dalam 5 bulan terakhir tidak cukup untuk menonton. Kapten, aku merasa semakin sedikit orang kuat dalam cuaca dingin yang ekstrim, dan kita tidak akan terbunuh oleh mereka," ucap pria kuat itu, yang sebelumnya jarang menggoda. "Kamu pikir itu indah? Ada ratusan ribu dewa abadi elemen air di negara ini saja, dan kami hanya membunuh berapa banyak saja," kata Polang dengan nada menghina. "Yah," Bing Sui, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berteriak, "Sesuatu terjadi pada angin dingin. Kapten, tim angin dingin tidak jauh dari kita, dan mereka dikepung oleh 3 dewa sejati yang abadi." "Apakah tim asli kamu?" tanya Luo Feng. "Apakah 130 tahun cahaya ke arah 30 derajat barat laut?" "Ada 2 tim manusia yang dipimpin oleh dewa sejati abadi yang disergap." "Itu dia." Bing Sui tampak cemas. Pesawat ulang-alik jarum putih segera mengubah arahnya, 130 tahun cahaya, untuk pesawat ulang-alik jarum putih, itu hanya 20 atau 30 detik. Di medan perang saat ini, keempat dewa sejati abadi saling menahan, tetapi masih ada dewa sejati abadi elemen air yang terus-menerus menyerang dewa sejati ruang hampa umat manusia. Dewa sejati ruang hampa terbakar dengan kekuatan sakti, mengangkat pedang berat di tangannya, tetapi membawa embusan angin dan menghantam dewa sejati ruang hampa, dan dewa sejati ruang hampa mengangkat tombak panjang di tangani, dan memblokir pukulan dengan pegangan dari tombak. Dan dewa sejati ruang hampa di belakang memegang kapak, dan menebas kekuatan semesta yang memegang pedang Epi. Kekuatan alam semesta Epi menderita pukulan ini, dan napasnya terengah-engah. Tiba-tiba, sebuah pedang cahaya terbang dari kejauhan dan mengenai tombak, menghentikan serangan tombak sejenak, dan membiarkan orang kuat Epi mengambil kesempatan untuk menghindari pukulan itu. "Siapa?" Dewa sejati ruang hampa yang menggunakan tombak itu meraung, tetapi gerakan di tangannya tidak mandek sedikit pun. Begitu tombak itu tersapu, dia akan menggesek kekuatan alam semesta Epi. Namun, sudah terlambat, sesosok telah menipunya, dan sebuah pedang menyeringai, itu adalah Sue Qiong. Pada saat ini, Luo Feng menghadapi dewa sejati abadi yang telah dibantai di antara dewa sejati ruang hampa ras manusia. "Sial!" Dewa sejati abadi yang menghadap Luo Feng meraung, "Ji, apakah detektormu tidak mendeteksi musuh di dekat sini?" "Sial, siapa yang tahu bahwa detektor mereka lebih canggih dari milikku?" Dewa sejati abadi bernama Ji berteriak sebagai tanggapan. Dewa sejati abadi yang bertarung dengan Luo Feng akan berbicara, tetapi dia menemukan bahwa keinginannya telah dipukul dengan keras, dan dia berdiri di tempat. Luo Feng tersenyum, baju besi yang berwarna gelap Luo Feng diam-diam mengungkapkan celah, dan setetes air emas dengan cepat terbang menuju dewa sejati yang abadi. Bahkan, selama pertempuran,
Luo Feng akan menempatkan cincin dunia di bagian dalam baju besi yang berwarna gelapnya. Dan ketika bertemu dengan dewa sejati abadi yang bisa memperbudak, Luo Feng akan membiarkan Irina langsung menerobos cincin dunia, dan memperbudak dewa sejati abadi yang tidak sadarkan diri. Adapun tubuh dewa Irina, itu dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi itu hanya akan mempengaruhi kekuatannya. Irina mengendalikan tubuh dewanya, menjadi hanya seukuran sebutir beras, dan dengan cara ini, dia masih bisa dilindungi oleh baju besi yang berwarna gelap. Morosa dan kera raksasa juga bergegas, untuk membantu dua dewa sejati abadi lainnya, sementara Luo Feng dan anggota tim lainnya, pergi untuk menyelamatkan medan perang dewa sejati ruang hampa. Tidak ada lagi ketegangan tentang hasilnya, dan dalam waktu sekitar 20 detik, pertempuran berakhir. Luo Feng melihat tim, hanya ada 2 Yongyong dan 2 peserta yang tersisa. Meskipun orang kuat Epi dan Bing Sui sedang membersihkan medan perang, mereka telah bersama dan berbicara tentang kejadian baru-baru ini. Sementara anggota tim sedang membersihkan medan perang, 2 dewa sejati abadi terbang ke Luo Feng, terima kasih atas penyelamatanmu. Jika bukan karenamu, tim kami akan musnah. Ucap dengan hormat, menjadi ras manusia, memang seharusnya begitu. Ucap Luo Feng, yang juga berkata sambil tersenyum. Aku kapten pasukan Feng Shuang, nama aku Storm. Dewa sejati abadi yang sedikit lebih tinggi diperkenalkan. Aku wakil kapten, dan nama aku Ling Xuang. Dewa sejati abadi yang sedikit lebih kurus diperkenalkan. Aku kapten pasukan kera gila, Madman. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Luo Feng melihat sekeliling, dan anggota tim membersihkan medan perang. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi dulu. Oke, seperti biasa, semua rampasan kali ini adalah milikmu, kata Feng Feng. Setelah Feng Feng selesai berbicara, dia mengambil 2 cincin dunia dari 2 pemain dan melemparkannya ke arah Luo Feng. Luo Feng mengulurkan tangan untuk menangkapnya, terima kasih, kali ini kami memiliki anggota tim kami, dan anggota tim kamu adalah kenalan lama. Dan hanya ada 4 orang yang tersisa di tim kamu. Jika kamu percaya, kamu bisa bergabung ke harta istana kita, dan kita bisa pergi jauh bersama. Kedua dewa sejati abadi saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka harus setuju dengan Luo Feng. Karena jika tidak ada kepercayaan mutlak antara orang-orang kuat, mereka tidak akan pernah memasuki harta istana satu sama lain. Namun, mereka dari klan yang sama dilindungi oleh sistem militer. Jika pihak lain berani menyerang klan yang sama, mereka akan dihukum karena kejahatan klan, dan mereka akan diburu dan dibunuh. Dan itu baru saja diselamatkan oleh pihak lain, dan bukan jika mereka tidak setuju. Untuk sementara, 2 dewa sejati yang abadi tidak tahu bagaimana menjawab. Kapten, aku bisa mempercayai mereka. Orang kuat Epi datang dan berkata, angin dingin, bukannya aku tidak percaya. Kami telah menderita kerugian besar, dan sudah waktunya untuk kembali ke barak untuk beristirahat. Tidak masalah, bagaimanapun, daerah yang sangat dingin ini penuh dengan medan perang. Kami akan mengirimmu kembali untuk naik. Jika kamu diserang oleh musuh di jalan, kami akan menjagamu. Oke, dewa sejati abadi bernama Storm akhirnya mengangguk, tetapi itu membuat angin dingin dan Bing Sui tersenyum bahagia. Di dalam pesawat ulang-alik jarum putih, kera raksasa menuangkan segelas anggur untuk Storm. Storm, jika kamu bergabung dengan tim kami, 5 dewa sejati abadi kami dan 6 kekuatan tempur tingkat dewa sejati abadi, dapat berjalan menyamping di tanah yang sangat dingin ini. Storm memandang Ling Xuang dan bertanya dengan heran, mungkinkah ada di antara kalian yang memiliki dewa sejati ruang hampa, yang dapat mengerahkan kekuatan dewa sejati yang abadi? Ketika Polang mendengar ini, dia berjalan ke arah mereka, meregangkan tubuhnya ke depan, dan berkata kepada Storm yang sedang duduk, ini aku. Ucap Polang. Tindakan Polang menyebabkan Storm sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Kera raksasa itu tertawa dan berkata, amarah orang Polandia seperti ini, jangan dimasukkan ke hati. Kekuatan ini sangat bagus. Ling Xuang tersenyum pahit. Kami awalnya memiliki 9 anggota tim. Jika kami bisa bertahan, kami akan memiliki tingkat kekuatan yang abadi setelah waktu yang lama. Kakak Leiyu, kata angin dingin dengan getir. Leiyu adalah bibit yang bagus, tapi sayangnya dia baru saja dibunuh oleh dewa sejati abadi itu. Feng Feng juga menghela nafas. Jika bukan karena kakak Leiyu,
aku akan dibunuh oleh Dewa Sejati Abadi itu sekarang. Dewa Sejati Ruang Hampa lain yang selamat berkata dengan sedih. Kapten Madman, Wakil Kapten Kera Raksasa, kurasa kita tidak bisa tinggal. Storm memandang Dewa Sejati Ruang Hampa yang sedih, tim kami mengalami kerusakan berat ini dan perlu disesuaikan. Yah, seharusnya begitu, kata Luo Feng. Faktanya, Luo Feng juga tahu bahwa jika dua dewa sejati yang abadi ini disimpan, selama mereka tidak mengalami pemurnian, tidak akan ada bahaya di tempat yang sangat dingin ini, namun ini sangat merugikan perkembangan master asal dan yang lainnya. Baiklah, aku harap kamu akan menyesuaikan diri sesegera mungkin. Kera raksasa tidak punya pilihan selain mengatakannya. Angin dingin, apakah kamu ingin tinggal? Ling Xuang bertanya. Wakil Kapten, keadaanku saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Han Feng melirik mata besar Bing Sui yang berair, menggertakkan giginya, dan melanjutkan, sebaiknya aku kembali dengan Kapten. Tidak masalah. Luo Feng tersenyum lembut dan berkata dengan keras, Kapten Storm, pinjamkan anggota ini padamu. Aku berjanji untuk tidak membiarkannya bertarung, tetaplah di pesawat jarum putihku di saat ada pertempuran. Hahaha, baik. Feng Feng dan Ling Xuang tertawa. Ya, Kapten. Han Feng menjawab dengan penuh semangat. Hahaha, ada tawa di pesawat ulang-alik jarum putih. Pada saat ini, di negara pusaran keluarga elemen, kerajaan pusaran didirikan kurang dari 50 kali, dan penguasa kerajaan secara nominal hanyalah Raja Dewa yang tidak digunakan untuk pertama kalinya. Di ibu kota, yang mulia yang cantik, kekuatan alam semesta elemen air berlutut di tanah dengan hormat. Jika ada yang bisa melihat wilayahnya, mereka akan menemukan bahwa ini adalah Raja Dewa yang tidak berguna. Dia adalah penguasa Vortex. Di atas aula utama, seorang pria kuat dalam bentuk manusia berdiri membelakanginya. Dia berdiri di sana, dan seluruh ruang terpengaruh. Terkadang kilat dan guntur muncul, dan terkadang 100 rumput menghancurkan tanah, membakar ruang. Di sebelahnya adalah kekuatan alam semesta elemen api, dan kekuatan alam semesta elemen api berdiri 3 langkah di belakang sosok manusia, menunjukkan rasa hormat. Raja Api, bagaimana rencananya? Kata keberadaan humanoid, suaranya menggelegar. Kembali ke Raja Sakti, rencananya sudah setengah jalan. Tidak akan lama sebelum Su Hua akan menemani negara Su, dan dihancurkan sepenuhnya oleh klan kita, Raja Api berkata dengan hormat. Jika ada orang yang mengenal mereka hadir, mereka akan terkejut dengan identitas mereka. Karena Raja Api dari keluarga elemen adalah, yang terkuat dari keluarga elemen, dia bisa disebut Raja Elemen, dan statusnya setara dengan Qin Zheng dari ras manusia. Dan Raja Sakti bahkan lebih mencengangkan, karena dia adalah salah satu pemimpin klan Sakti di antara 3 kelompok etnis, yang tak terkalahkan, dan juga salah satu dari 5 kekuatan alam semesta teratas, di benua asal, dan salah satu dari 3 orang klan Sakti. Karena itu, tidak sulit untuk memahami bahwa, ada Raja Dewa yang menyusut di bawah aula. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan, kata Raja Sakti. Apa lagi yang harus diperintahkan Raja Sakti? Raja Api masih bertanya dengan hormat. Manusia tingkat dewa sejati abadi yang aku katakan terakhir kali, kamu harus membunuhnya. Ya Tuan, baiklah. Oke, ayo bersiap-siap. Perintah Raja Sakti. Ikuti kehendak Raja Sakti. Setelah Raja Api selesai berbicara, dia menghilang dari tempat tersebut. Setelah beberapa saat, suara menghina Raja Sakti terdengar di aula. Kemudian, tidak ada yang akan mengambil langkah itu. Kelompok badut Ki Guoksu, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak berguna. Setelah Raja Sakti selesai berbicara, dia pun menghilang dari atas aula. Dan penguasa negara, yang berlutut di bawah, tidak berani bangun, sangat dingin. Xin kemudian berpindah kembali, ke dalam pesawat ulang-alik jarum putih, Feng Feng dan Ling Xuang sudah pergi dengan dewa sejati ruang hampa. Ada istana berbentuk menara di timur laut kita, sebuah tim yang terdiri dari 4 dewa sejati abadi, dan 20 dewa sejati ruang hampa. Detektorku baru saja mendeteksinya. Luo Feng bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin melakukannya? 4 dewa sejati abadi, hanya dengan melihat jumlah orang, kita berkurang 1. Kera raksasa itu pura-pura berpikir. Haha, Wakil Kapten, apakah kamu gatal? Tanya Master Asal. Orang tua,
apakah kamu cacing gelang di perutku? Kera raksasa itu menggoda. Aslinya tinggal di perut kamu, mau dipatahkan enggak? Setan itu pun berkata sambil tersenyum. Luo Feng tersenyum tak berdaya, berjuang atau tidak. Pertempuran, kata tim serempak. Oke, buah penguat sudah siap, aku akan menyelesaikan salah satu dewa sejati abadi sesegera mungkin, dan yang lainnya akan bergantung pada serigala yang patah untuk bertahan sebentar. Perintah Luo Feng. Hal kecil, kata serigala yang patah. Semuanya, jangan khawatir, jika sesuatu terjadi, aku akan menggunakan pesawat ulang-alik jarum putih untuk menyelamatkanmu dan kemudian pergi. Luo Feng berkata dengan ekspresi serius, tapi mereka mungkin tidak memperhatikan kita punya kesempatan. Han Feng ambil buah yang menguatkan, jika kita dipaksakan untuk jatuh, kamu dapat dengan cepat mengendarai pesawat ulang-alik jarum putih dan pergi. Luo Feng lalu berkata kepada angin dingin. Aku juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran, kata angin dingin dengan cemas. Aku berjanji pada kaptenmu bahwa, aku tidak akan membiarkanmu pergi berperang. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Sepertinya mereka telah berbicara untuk waktu yang lama, tetapi sebenarnya Luo Feng dan yang lainnya berbicara dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 detik, dan semua orang siap untuk berperang. Kekuatan sakti di tangan kera raksasa terus mengembun, dan segera membentuk bola energi yang sangat padat, yang terdiri dari kekuatan sakti. Luo Feng dan Morosa bahkan lebih siap, dan bisa bergegas kapan saja. Melihat harta karun seperti istana yang terus mendekat, bola ajaib di tangan kera raksasa akhirnya melemparkannya dengan keras. Luo Feng dan Morosa juga bergerak pada saat yang sama, Morosa memegang tombak di tangannya mengikuti bola ajaib, dan menusuk harta istana. Harta karun istana dipercepat dengan tajam, menghindari bola kekuatan sakti kera raksasa, dan Morosa juga menyesuaikan tombak dan menyapukannya dengan keras ke menara harta karun istana berbentuk menara. Harta karun istana berbentuk menara tidak rusak, menghantam tanah. Pada saat yang sama, bola ajaib kera raksasa juga meledak di tanah tidak jauh. Tim idiot mana yang berani memprovokasi kita? Harta karun istana berbentuk menara menerbangkan 4 dewa sejati abadi, dan 20 dewa sejati ruang hampa. Luo Feng tidak berbicara omong kosong. Pedang bayangan darah di tangannya langsung menggunakan teknik pedang yang dibuat oleh Luo Feng, berdasarkan teknik rahasia ketiga di lantai 8 menara bintang. Itu juga merupakan teknik pedang terkuat Luo Feng sejauh ini, yaitu pedang ringan. Sebuah pedang berkibar menebas 4 dewa sejati abadi, dan 20 dewa sejati ruang hampa. Pedang ini, dewa sejati abadi yang pertama melawan lebih dulu, dan mundur 3 langkah. Dewa sejati abadi kedua melawan dan mundur 4 langkah. Kemudian baju besi abadi ketiga memecahkan celah kecil, dan tubuh dewa hampir ditembus, tetapi sayangnya gagal melukai hati dewa sejati. Dewa sejati abadi keempat mendengus dingin, dan menahan sebagian besar serangan berikutnya. Namun, kekuatan serangan berikutnya, mengenai dewa sejati ruang hampa dari makhluk asing di belakang, menyebabkan tubuh dewa sejati ruang hampa langsung musnah, dan hati dewa sejati hancur. Serangan selanjutnya hanya melukai dewa sejati ruang hampa lainnya. Juga, keabadian keempat meraung pada dewa sejati ruang hampa yang jatuh, dan Luo Feng telah menggertak dirinya sendiri di saat berikutnya, melambaikan pedang di tangannya lagi, menebas bagian belakang dewa sejati abadi ini. Dewa sejati abadi ini adalah binatang yang berbeda dari dewa sejati abadi, kekuatannya adalah yang terkuat di antara keempat dewa sejati abadi ini. 2 dewa sejati abadi lainnya adalah elemen air dewa sejati abadi, dan yang lainnya adalah elemen angin dewa sejati abadi. Tiba-tiba, dewa sejati binatang abadi, menderita pukulan ini dan meraung dengan marah, kapak perang di tangannya menebas Luo Feng dengan keras. Luo Feng menghindar menggunakan teknik Duang Dong, salah satu dari 3 warisan inti dari Sungai Timur, dan dengan mudah melarikan diri, dan pedang di tangannya menebas lagi. Manusia sialan, kamu berani membunuh cucuku juga. Hari ini, kamu akan dikuburkan bersama cucuku. Mengaum dengan marah, kapak perang di tangannya terus menebas Luo Feng, sementara Luo Feng membunuh Wu Yuyi pada saat ini, dan cahaya semesta, dan manik-manik bintang laut sangat berhamburan kemana-mana. Pada saat ini, Morosa menemukan dewa sejati abadi yang memimpin, yang merupakan elemen air yang kuat, dan 4 dewa sejati abadi lainnya secara samar-samar dipimpin olehnya.
Dalam pandangan Morosa, status dewa sejati yang abadi seharusnya relatif tinggi. Tombak Morosa menusuk dewa sejati abadi elemen air dengan ganas, dan tempat di mana dewa sejati abadi elemen air akan ditusuk, tiba-tiba membuka lubang, dan tombak Morosa hanya menusuk lubang itu tanpa melukainya dewa abadi. Bisakah kamu merasakan hati dewa sejatiku? Dewa sejati abadi bertanya sambil tersenyum. Morosa tidak berbicara, tombak di tangannya tersapu dengan ganas, dan tubuh sakti dewa sejati abadi dengan cepat terbelah, dan tombak Morosa masih gagal mengenai dewa sejati abadi. Aku tidak sama dengan dewa abadi elemen air lainnya yang kamu tahu. Mereka tidak memiliki kontrol yang sama atas tubuh dewa sepertiku. Dewa abadi elemen air tersenyum, dan trisula di tangannya menyapu ke arah Morosa tanpa ampun. Di sisi lain, kera raksasa dan kekuatan alam semesta elemen angin memiliki banyak kontak, dan tidak ada yang bisa menang. Di sisi lainnya juga, Polang tidak terlalu baik. Meskipun dia menghadapi dewa sejati abadi yang paling lemah, bagaimanapun juga, dia adalah dewa sejati abadi, dan itu adalah dewa sejati abadi urutan ke-17. Polang tidak sebaik lawannya, dari segi ranah dan kekuatan. Satu-satunya keuntungan adalah, serigala akan mengendalikan harta istana tingkat dewa sejatinya yang abadi, untuk menahan serangan lawan. Medan perang dewa sejati ruang hampa bahkan lebih buruk, Master Asal dan Suekiong sama-sama menyerang 4 orang, pada saat yang sama, dan 4 orang yang berurusan dengan Master Asal dan Suekiong memiliki dewa sejati ruang hampa tingkat ke-15, dan situasinya sangat kritis. 4 anggota tim yang tersisa harus menghadapi 11 dewa sejati ruang hampa. Meskipun mereka memiliki keunggulan di lapangan dan memiliki keuntungan dari lapangan, mereka secara bertahap tampaknya tidak berdaya. Luo Feng tahu bahwa dia memiliki keputusan cepat di sini, jadi dia diam-diam memulai teknik elemental, dan dewa sejati abadi yang bertarung melawannya jatuh ke dalam momen yang lamban. Tepat ketika perbudakan jiwa Irina akan segera selesai, dewa sejati abadi dari binatang alien benar-benar terbangun. Manusia, kamu benar-benar memiliki keinginan untuk disebut puncak orang-orang suci. Teriak binatang abadi itu meraung. 2 lagi hari ini. Ini sedikit tidak terduga bagi Luo Feng, karena Luo Feng baru saja menggunakan teknik Lai Yuan dan Luan Minghao untuk menyerang wasiat, dan makhluk asing eternal ini mampu melawan. Jelas kehendak makhluk asing dewa sejati abadi ini lebih kuat dari Luo Feng, bahkan lebih kuat, hanya dalam hal kemauan, itu sudah dekat dengan Raja para Dewa. Ini agak menarik, tapi aku ingin melihat kejutan apa yang bisa kamu berikan kepada saya. Mendengar itu Luo Feng tidak panik, dan terus menggunakan teknik penjara primal, dan pada saat yang sama menggabungkan jejak teknik menghancurkan Raja Qi, dalam teknik pedang. Alien binatang abadi diserang oleh kemauan, dan jatuh ke dalam kelesuan lagi, sementara pedang Luo Feng dengan keras, menebas langsung ke baju besi tebal, bagian perut kiri alien binatang abadi. Alien binatang abadi tiba-tiba terbangun dan berteriak, "Manusia, bagaimana keinginanmu bisa lebih kuat dariku? Mungkinkah keinginanmu telah menembus ranah Raja para Dewa? Kamu tahu, dia telah memperhatikan serangan itu, kemauannya barusan, tapi dia masih tidak bisa, menyerah akan menyerang." Luo Feng tidak menjawab, tetapi pedang di tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan saktinya, mencoba menebas makhluk asing itu untuk selamanya. Binatang alien itu tidak mau kalah, memegang kapak perang di punggungnya, mencoba memblokir pedang bayangan darah di pinggangnya. Seketika itu juga, Luo Feng mengalami syok tekad dan tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, suara Luan yang merdu terdengar, dan Luo Feng tiba-tiba terbangun. Pada saat yang sama, seberkas api akan meledak ke dalam jiwa Luo Feng, sekali menyerang, pasti akan berakhir dengan perbudakan. Melihat itu, Luo Feng mendengus dingin, menara bintang yang menjaga jiwa bersinar terang, dan sinar api itu tiba-tiba menghilang. Aku tidak menyangka bahwa ada harta karun tingkat Raja Dewa yang menjaga jiwa. Kekuatan sakti abadi binatang asing itu terdengar. Kenapa? Apa yang kamu inginkan? Luo Feng mengirim transmisi suara kembali, dan pada saat yang sama mendesak Luan Ming untuk menyerang makhluk asing bintang abadi. Hah, ucap Luo Feng terkejut, karena dia menemukan bahwa kekuatan kehendaknya meningkat sedikit, dan metode kultivasi diri yang mandek tiba-tiba mulai beroperasi. Luo Feng sangat gembira. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua.
yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.